Sabar, jangan FOMO buru-buru beli atau jual emas kalian sekarang karena ini yang akan terjadi sama harga emas dunia. Oke, gua tahu ya, emas yang selama ini dianggap sebagai salah satu aset paling aman ya, udah turun lumayan dalam di tahun 2026 ini dan bikin banyak investor panik. Karena setelah rally super ngebut ya dari awal tahun 2024, harganya masih $2.000 per troy ounce, sampai awal 2026 emas itu udah menyentuh harga $5.400 per troy ounce-nya. Artinya, itu naik hampir 3 kali lipat atau 300% cuma dalam waktu 2 tahun. Baru deh ya, setelah itu, bantingannya terjadi di pertengahan 2026 ini, di mana harga emas dunia turun hampir minus 30% dari pucuknya, balik lagi ke area sekitar $4.000. Nah, sekarang pasti yang jadi pertanyaan besarnya adalah apakah ini koreksi sehat ya, atau justru ini adalah awal penurunan yang bisa lebih dalam jatuhnya, karena jawabannya akan menentukan apakah sebaiknya kita mulai cicil beli ya di harga sekarang atau malah wait and see dulu ya sampai siapa tahu ya nantinya bisa turun ke 2000-an atau masih diskon 50% dari harga sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, gue mau kasih tahu dulu kalau sekarang diskusi investasi udah ada community group di WA, bentuknya ini WA group, dan ini adalah tempat kita untuk diskusi banyak banget hal tentang market ya, mulai dari update kondisi market, watchlist saham-saham yang menarik, trading plan, dan masih banyak lagi daging-daging lainnya ya. Untuk cara joinnya kalian bisa kontak admin gua yang nomornya ada di link on bio profile Instagram diskusi investasi. Atau kalau kalian lebih prefer community-nya di Instagram, tenang ya, gua juga punya eksklusif broadcast channel yang membership only. Ini isinya nggak kalah daging ya, karena di sini gue juga bakal sharing banyak banget insight tentang market, dan pastinya kita cari watchlist saham-saham yang menarik untuk kita tradingkan atau kita investasi. Untuk cara joinnya gampang juga ya, kalian tinggal klik link ini aja yang ada tulisan eksklusif membership only ya di profile Instagram @diskusi investasi. Dan pastinya sampai ketemu di sana. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke topiknya. Di chapter yang pertama ini gue mau ajak kalian untuk lihat apa sih sebenarnya yang terjadi sama harga emas dunia ya. Oke, kita akan mulai bahas dari fakta dan datanya dulu karena menurut gue ini hal yang paling penting ya untuk kita menganalisa. Jadi penyebab utama ya kenapa harga emas tertekan dan kemarin itu sempat jebol di bawah 4.000 itu adalah karena menguatnya US dollar akibat rencana The Fed yang mau menaikkan suku bunga dalam waktu dekat atau balik ke mode hawkish ya namanya. Jadi kalau kalian tuh gampangnya ingat aja apabila suku bunga US naik, maka USD itu akan cenderung menguat. So ketika USD-nya menguat karena gold ini pair-nya sama USD, gold USD, XAU USD, outputnya ketika USD menguat adalah goldnya akan tertekan atau turun ya. Lalu faktor kedua yang cukup mempengaruhi adalah adanya outflow ETF gold dari para investor dan bank sentral beberapa negara. Karena berdasarkan data yang udah dikompil sama analis Reuters, ini mencatatkan terlihat jelas ya adanya tekanan seller dari para investor ETF gold. Sedangkan World Gold Council ini mencatatkan adanya reported sales yang meningkat dari beberapa negara kayak Turki, Rusia, dan Azerbaijan ya. Faktor ini jelas penting banget untuk kita perhatikan karena kemarin di rally 2024 sampai 2025 itu sumber demand-nya kebanyakan dari investor ETF gold dan juga bank sentral. So ketika sekarang ini mereka mulai exit, mereka mulai jualan, ya jelas ya gold ini akan kehilangan mesin utama penggerak rally-nya. Apalagi ya kalau misalkan nantinya The Fed bakalan semakin hawkish dan beneran menaikkan suku bunga. Kemarin aja baru rencana aja bikin goldnya udah tertekan ya, apalagi kalau misalkan nanti The Fed ini beneran naikin suku bunga ya. Seandainya itu terjadi, menurut gua kita akan lihat outflow yang semakin besar lagi di harga gold. Terus faktor ketiga yang menurut gue cukup mempengaruhi kenapa harga gold ini turun adalah karena kondisi geopolitik dunia yang sudah semakin stabil ya. Atau at least mulai ada titik terang lah ya perdamaian antara Amerika dan juga Iran. Karena gold ini kan memang identik dengan safe haven asset ya, yang cenderung jadi pilihan, yang cenderung jadi naik di tengah ketidakpastian global. Nah sekarang kalau globalnya, kalau dunianya udah baik-baik aja, ya gantian deh ya, goldnya akan turun, sedangkan risky aset kayak saham, kripto, Bitcoin itu bisa naik ya. Dan perlu dicatat juga penurunan gold dari all time high-nya ke level 4.000-an sekarang ini udah nggak bisa lagi dibilang koreksi kecil ya. Malah gue personally bilang udah cukup besar ya koreksinya karena udah turun 20% lebih dari 5.400 sekarang ke 4.000. Nah sekarang setelah ngerti 3 sentimen negatif kenapa harga emas itu turun, yang bakal jadi pertanyaan besarnya adalah apakah sekarang ini ya era bullish-nya emas itu berakhir? Karena selama ini emas hampir selalu ya bergerak sangat-sangat up
tren kalau kita tarik jangka panjang dan selalu berhasil menembus all-time high baru ya. Itu udah terjadi puluhan tahun. Dan kira-kira apakah sekarang sudah berakhir? Apakah harga emas ini sudah bubble dan akan crash ke bawah banget, minus 80, minus 90% dan tidak akan pernah naik lagi? Oke, jawabannya menurut gua pribadi adalah tidak. Yes, kalian bisa lebih tenang, bisa lebih ya santai ya buat teman-teman yang pegang emas, karena menurut gua pribadi emas akan kembali menembus all time high, hanya saja butuh waktu lebih panjang. Kalau kalian tanya kenapa POV gua terhadap emas ini masih cukup bullish setelah mengetahui 3 fakta fundamental dan makroekonomi yang kurang bagus gitu ya untuk emas, menurut gua penyebab utamanya adalah karena tren de-dollarisasi atau perubahan cadangan devisa negara dari USD jadi emas itu sebenarnya tidak akan terhindarkan ya. Mungkin sekarang akan berkurang, tapi menurut gua itu akan tetap terjadi di time frame jangka yang lebih panjang ya. Makanya kita bisa lihat di kondisi sekarang ini ketika harga emas udah turun gitu ya, banyak banget bank sentral yang berpendapat, yang mengeluarkan statement bahwa mereka mau malah mengakumulasi harga emas di harga yang murah kayak sekarang ini untuk mengurangi ketergantungan negara mereka terhadap US dollar. Sebuah fakta unik lagi yang mungkin nggak banyak orang tahu, di mana World Gold Council itu pernah melakukan survei ya di tahun 2025 dan 95% responden dari bank sentral itu memperkirakan cadangan emas global yang mereka miliki akan meningkat dalam waktu 12 bulan ke depan. Which is ya berarti mereka akan tetap melakukan akumulasi emas di tahun 2026 ini ya sampai pertengahan 2027 lah ya. So secara struktural menurut gua narasi story emas ini yang kemarin naik karena dikumpulin sama bank sentral gitu ya, ini masih akan ada, tapi mungkin enggak mereka beli juga ya di harga 5.400 karena mungkin menurut mereka udah kemahalan. Tapi bisa jadi ya karena sekarang udah turun 20 dan hampir 30% di harga 4.000-an, ada kemungkinan mereka udah mulai tertarik untuk akumulasi lagi. Jadi menurut gua penurunan yang terjadi sama harga emas ya dari harga 5.400 jadi sekarang sisa 4.000, menurut gua ini adalah tren sesaat yang mungkin hanya terjadi short term ya karena mempengaruhi flow, supply, dan demand. Ayo deh ya, sekarang untuk memperkuat fakta dan analisa gua ya, gua mau ajak kalian juga untuk lihat beberapa pendapat dari analis besar di dunia. Yang pertama dari ING Group ya, ini sebuah institusi dari Belanda ya. ING memang memangkas ya forecast harga emas mereka untuk kuartal 3 dan kuartal 4 di 2026 ya. Dia menurunkan proyeksi rata-rata harga emas menjadi sekitar 4.300 untuk kuartal 3 dari yang sebelumnya bullish banget di 4.850 yang artinya mereka turunin ya ekspektasi mereka. Kemudian untuk kuartal 4 2026 mereka juga menurunkan proyeksi mereka ya jadi $4.600 dari yang sebelumnya proyeksi mereka tuh di 5.000 ya. Artinya dari sini kita bisa menilai bahwa ING masih melihat emas bisa rebound dari area sekarang ini, tapi tidak sebullish proyeksi sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, institusi yang sangat besar juga yaitu Goldman Sachs ya. Goldman Sachs ini sebelumnya sempat bullish banget ya sama gold, di mana di Januari 2026 dia tuh sempat forecast harga gold itu bisa menyentuh 5.400 di akhir 2026 ya, which is sebenarnya udah tercapai juga di awal tahun. Tapi setelah adanya sell-off besar kemarin itu ya, Goldman Sachs menurunkan year-end forecast mereka ke sekitar 4.900 US dollar per troy ounce-nya. Artinya Goldman Sachs ini masih menilai ya cukup bullish lah ya ke gold secara tren, tapi memang targetnya sudah jauh lebih realistis. Institusi yang ketiga yaitu JP Morgan ya. JP Morgan ini sebelumnya ya termasuk bullish juga ya sama harga emas jangka panjang. Mereka memperkirakan gold ini bisa mencapai area 6.300 ya di akhir 2026. Tapi kemudian mereka juga menurunkan average price forecast mereka untuk 2026 ke 5.243 ya. Pastinya mereka mempertimbangkan banyak hal kayak demand investor jangka pendek yang melemah dan aktivitas ETF atau futures yang lebih lesu. Tapi menurut gue ini cukup menarik karena proyeksinya masih di atas harga saat ini. Lanjut ke institusi yang keempat yaitu Bank of America. Ini juga mereka terkenal banget ya analisa super bullish ke gold, di mana target 12 bulan mereka untuk harga emas ini ada di sekitar 6.000 US dollar per troy ounce-nya ya. Tapi setelah sell off tajam kemarin, mereka juga mengakui bahwa target bullish itu bakalan sangat-sangat susah ya, sangat challenging untuk dicapai seandainya dolar dan yield-nya itu jadi naik ya. Oke, jadi kesimpulannya setelah pembahasan yang panjang banget ya dari awal video tadi berdasarkan analisa fundamental emas, makroekonomi, sebetulnya gue yakin kita udah bisa dapat clue ya, kira-kira bisa kapan mulai entry untuk cicil emas, kira-kira entry-nya juga di
harga berapa ya. Gua rasa kalian udah tahu, tapi ya nanti gua akan compile lagi di akhir video, dan gua akan gabungkan juga dengan pendapat analis dari POV technical ya. Kalau kalian catat ya dari awal video tadi, target harga emas ini sebetulnya udah cukup jelas, karena kebanyakan analis tadi memprediksi harga emas ini akan mencapai sekitar ya rata-rata ya 5.000 US dollar per troy ounce-nya di akhir 2026. Atau kita kasih spare deh ya sampai pertengahan 2027. Yang artinya selama 1 tahun ke depan, kalau kita beli emas di harga sekarang yang cuma 4.000 ya, yang udah turun ke 4.000, dan dia naik ke 5.000 aja, nggak usah lah ke 6.000, naik aja ke 5.000 cuma dalam waktu 1 tahun, itu tuh udah cuan 25% lebih. Ya, menurut gue itu cuan yang udah besar banget untuk time frame investasi 1 tahun. Tapi kalau misalkan kita lihat secara technical, ya ini gue ambil salah satu sumber, Market Watch ya, ini mengutip pendapat Jonathan Krinsky dari BTIG yang berpendapat bahwa emas ini saat ini ya di harga 4.000 ini lagi ada di kondisi oversold dan sangat mungkin untuk mengalami tactical bounce ke atas dulu ya. Dengan catatan ya, dia menambahkan catatan ada potensi penurunan lanjutan untuk emas ini ke area sekitar 3.400 US dollar per troy ounce-nya yang adalah neckline breakout-nya di tahun 2025 lalu. So, untuk gua pribadi, strategi apa yang akan gua lakukan untuk entry di gold-goldan ini mumpung lagi koreksi, gua akan entry ketika harganya mulai masuk di zona under 4.000 ya. Zona yang pertama adalah 3.800 sampai 4.000. Ini zona pertama gua untuk entry, untuk akumulasi. Mungkin ya strateginya bisa lakukan dollar cost averaging ya. Misalkan ya gua entry ini 200.000 lah per hari gitu ya. So, sebulan 6 juta. Jadi gue entry dulu nih bertahap ya, dollar cost averaging. Terus ketika harganya semakin turun, masuk ke zona 2, di range 3.600 sampai 3.800, ya, gue masih akan tetap dollar cost averaging, tapi gue akan menaikkan nominalnya. Dari yang tadi 200.000, gue naikin jadi 400.000 per hari ya, atau jadi 12 juta per bulan. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut turun lagi ya, kayak prediksi analis teknikal yang tadi gue sebutin, di 3.400 sampai 3.600, ya gue nggak masalah. Justru gue akan happy, gue akan entry lebih banyak lagi ya, gue akan kali 2 lagi, jadi 800.000 per harinya. Atau kalau kita kaliin sebulan, itu jadi 24 juta. Jadi gue akan melakukan dollar cost averaging terus, dengan porsi yang semakin besar apabila harganya semakin murah. Karena gue rasa cara kayak gini tuh paling enak ya untuk investasi jangka panjang yang buy and forget. Karena nggak mengganggu psikologis juga, karena ini konsepnya kayak nabung rutin dan nggak mengganggu cash flow gue pribadi juga, dan pastinya ini bisa bikin gue dapet average price yang cukup bagus karena pakai sistem entry piramida yang makin rendah harganya makin banyak belinya. Tapi sambil nunggu momentum emasnya beneran turun ke harga itu ya, pastinya gua nggak akan membiarkan uang gua nganggur gitu aja di rekening kemakan inflasi ya. Gua bakal consider untuk coba trading di instrumen lain kayak contohnya saham US, Bitcoin ya, gold, USD, Japan Yen, dan lain-lain. Karena menurut gua opportunity itu akan selalu ada ya, tinggal kita wajib cari aja di instrumen mana yang opportunity-nya paling menjanjikan. Coba deh download dan daftar Elevate, karena di Elevate ini kalian bisa tradingin semua instrumen yang tadi gue sebutin sebelumnya. Mumpung juga masih ada bonus saldo trading sebesar 100% kalau kalian download dan daftar pakai link yang ada di deskripsi video ini atau di bio Instagram gue ya, @diskusi.investasi. Terus jangan lupa masukin kode promo bonus top up ketika kalian akan melakukan deposit. Jadi enak banget ya, top up modal $300 aja, kalau ditambahin bonusnya kalian bisa trading pakai modal $600. Pastinya inget ya, ketika modal kita semakin besar, potensi cuan yang bisa kita dapatkan juga bakalan semakin besar juga kan. So, tunggu apa lagi, buruan download dan daftar Elevate pakai link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.